Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita di hari yang khusus ini. Kita bersyukur kita boleh hadir bersama dan memuji Dia dan akan diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang bulan Desember tentu kita mendengarkan tema-tema Natal. Baru di perayaan Natal kemarin di Hotel Beston, Musa Andok menyampaikan firman Tuhan tentang sing, bernyanyi untuk Tuhan. Dan hari ini saya melanjutkan tema tentang share, saudara, yaitu berbagi kasih, berbagi kebenaran Tuhan di hari Natal ini. Bapak Ibu, kita buka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ada dua ayat akan kita baca bersama pada pagi hari ini. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Yang di rumah juga boleh membacakannya. Kita akan baca bersama Bapak Ibu. Dua ayat ini pendek dan kiranya memberkati kita semua. Sudah ketemu? Katakan amin. Mari kita baca perlahan-lahan, kita resapi, hayati kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu, kisah tentang siapa ini? Orang Majus, Bapak Ibu ya. Mereka dituntun oleh sebuah bintang, dan akhirnya menemukan raja yang baru lahir itu, saudara, tepat di mana bayi Yesus itu berada. Bapak Ibu, apa yang para orang Majus ini lakukan, kita akan renungkan dalam 5 huruf yang tadi saya jelaskan, yaitu share. Dalam bahasa Inggris berarti berbagi. Kita bukan hanya sing, bernyanyi untuk Tuhan, tapi jadi anak Tuhan juga mau berbagi. Katakan berbagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anak Tuhan tidak boleh pelit. Anak Tuhan harus murah hati, berbagi. 5 huruf, saudara, S-H-A-R-E. Wah, banyak saudara ya. Kira-kira 2 jam khotbahnya hari ini. Enggak, saudara, tetap sederhana. Kita akan merenungkan S yang pertama. Kita melihat bahwa ada sinar terang menuntun, saudara. Siapa yang menuntun itu? Bintang. Ya, orang Majus ini dikatakan ahli perbintangan, saudara. Jadi mereka melihat bintang ini menandakan seorang raja akan lahir. Dan bintang ini dikatakan luar biasa. Dia bergerak, saudara. Dia bergerak, dia menuntun. Cepat? Tidak. Lama, saudara. Mereka ikuti bintang ini. Saudara, ini bicara soal apa? Bintang ini memang hanya kelihatan kayak fenomena alam. Tapi menunjukkan saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk juga seperti bintang timur itu, saudara. Apa itu, saudara? Bintang itu menuntun siapa? Orang Majus. Kepada siapa? Bukan lain, bukan siapa-siapa, tapi kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya dipanggil untuk menuntun orang kepada Kristus. Ya, saudara, ini hal yang pertama, S. Kita dipanggil Tuhan menjadi sinar terang yang menuntun. Saudara, apa yang kita bagi di Natal ini? Hidup kita harus menuntun orang lain kepada Yesus. Amin. Bukan menuntun kepada hal-hal yang lain yang kurang penting, kurang bermakna, tapi yang paling pertama dalam hidupmu. Siapapun engkau, apapun pekerjaanmu yang di rumah juga, engkau dipanggil untuk menuntun orang kepada Yesus. Bapak Ibu, ada di rumahnya yang belum datang pada Yesus? Mungkin ada di antara kita, keluarga, beradikan kita, ada yang belum kenal Yesus, belum percaya pada Yesus. Ada mungkin orang tua kita. Ada yang cerita di Jemaat Fu Im Tong juga, satu-satunya yang Kristen, keluarga yang besar masih belum pada Yesus. Saudara dipanggil untuk menjadi bintang timur itu. Jadi Natal bicara, saudara punya tugas untuk menuntun orang pada Yesus. Di mana, saudara? Di rumah? Pasti. Rumah itu tempat yang paling dekat.
Ada orang bilang jangan urus yang jauh kalau yang dekat belum diurus. Di mana lagi kita menuntut orang pada Yesus? Di tempat kerja kita. Betul ya saudara ya? Di mana lagi? Di toko tempat saudara bekerja. Jadi bawahan atau jadi pemilik. Di mana lagi saudara? Tempat saudara hangout, kongko-kongko, nongki-nongki. Saudara di situ sudah dipanggil untuk menjadi bintang timur. Menuntun orang yang belum pernah ketemu Yesus menjadi bertemu Yesus. Tapi saya bukan pendeta, Pak. Panggilannya bukan cuma untuk pendeta, tapi setiap anak Tuhan. Pak, hidup saya tidak sempurna. Memang Tuhan tidak panggil orang sempurna. Betul? Ada orang yang sudah sempurna di sini? Saudara, kalau sudah sempurna, saudara sudah masuk sorga. Kita tidak ada yang sempurna, tapi saudara dipanggil Tuhan. Saudara sudah mencicipi kebaikan Tuhan. Amin. Ada yang tidak pernah mencicipi kebaikan Tuhan di sini? Tidak mungkin. Saya percaya saudara, sesial-sialnya hidup kita pasti pernah cicip berkat kebaikan Tuhan. Betul? Pasti. Kita merasakan kebaikan Tuhan, giliran tuntun orang. Tuntun orang itu enak nggak saudara? Kadang capek, betul? Kadang melelahkan, kadang makan emosi. Tapi kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara mau tuntun orang pada Yesus. S yang pertama, saudara menjadi sinar terang yang menuntun saudara. Lanjut ya Bapak Ibu, S sudah kita lalui. Sekarang H, apa itu H Bapak Ibu? Hati yang rendah hati. Nah saudara, anak Tuhan juga nggak boleh sombong. Ini bicara apa saudara? Orang Majus, waktu bertemu dengan Yesus, dikatakan mereka dengan sukacita ketemu saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pertama apa? Menyembah. Baru lanjut memberi 3 hal. Bapak Ibu masih ingat itu? Emas, apalagi? Kemenyan dan mur. 3 barang berharga. Tapi sebelum kasih 3 barang berharga ini, mereka kasih satu hal yang penting dulu. Apa itu saudara? Hati yang menyembah. Bapak Ibu, barang itu penting. Betul ya? Tapi hati jauh lebih penting. Sebentar lagi kita mau Sincia Bapak Ibu. Bulan berapa Sincia? Bulan berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Februari. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya? Hebat sekali ya, 17 Februari. Hari apa tahu? Wih, hebat ini kalau sudah tahu bulan, tahu tanggal, tahu hari, hebat saudara. Andai kata Bapak Ibu, di hari Sincia, hai orang tua, anakmu datang bawa ampau, sesuatu gift, amplop. Saudara dari jauh tebel nih saudara ya, tebel ya. Kasih contohnya Pak Aking deh, Fang Fang, Papa Kong Hee. Ini ada sesuatu, amplopnya tebel saudara, Pak Aking. Ini untuk Papa, tapi kasihnya lempar Pak Aking. Ambil nggak Pak Aking? Uangnya takar-takar 10 juta lah. Tapi dia kasihnya cemberut, lempar di meja. Ambil Pak. Wow, sombong lagi. Pak King ambil nggak uang itu? Nggak ambil. Pak King pikir baik-baik, saya tanya lagi. Ini uangnya besar saudara ya. 10 juta. Pluk, kasihnya lempar. Hati Fang Fang sudah sombong. Ambil apa? Wah. Terus udah mau banyak ngomong, pergi. Ambil nggak Pak King? Nggak tahu. Saya tanya orang lain dulu Pak King ya. Siapa saudara? Ibu Nurmala, Ibu Fang Fang. Fani sudah kerja. Ambil apa? Ay mama nih. Ambil nggak Cie Fang Fang? Ambil? Cie Fang Fang jawab pertanyaan dengan hati yang murni, hati yang jujur. Ambil nggak Cie Fang Fang? Ambil. Satu jawab tidak ambil, satu jawab ambil. Saudara kira-kira yang di gereja ambil atau tidak ambil? Setiau, tuk, lempar, muka cemberut. Ambil. Betul saudara? Kebetulan lagi banyak kebutuhan.
Cynthia mau buat kue, saudara ya. Mau buat apa lagi? Pempek, mau bagi-bagi cucu, hitung-hitung 10 juta besar. Tapi alangkah senang hati kalau waktu kasih ampau itu bukan dilempar, bukan muka cemberut, tapi bagaimana saudara? Dengan hati yang gembira, ya, senyum, papa ambillah. Ini setahun sekali untuk papa mama. Ya. Wah, hati kita lebih senang saudara. Mengapa? Yang penting bukan cuman barangnya, tapi hatinya. Betul saudara? Nah, orang Majus ini juga luar biasa Bapak Ibu. Mereka ini kemungkinan besar orang berada. Karena perjalanan yang jauh butuh biaya. Apa yang mereka bawa juga bukan main-main, emas, kemenyan, mur, barang berharga. Tapi sebelum kasih barang berharga, mereka nggak sombong. Mereka menyembah Tuhan. Itu butuh namanya rendah hati. Ada anak-anak Tuhan yang sombong? Jangan. Engkau mungkin punya banyak duit. Engkau mungkin punya prestasi yang hebat. Punya talents yang luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan, engkau rendah hati. Tanpa Tuhan semuanya nol. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Berkat yang engkau dapat, sumbernya dari mana? Keringat? Bukan. Kerja keras? Bukan. Itu tambahan. Berkat itu datang dari Tuhan. Jadi hal yang kedua berbagi, itu berbicara waktu aku memberi. Memberi dengan hati saudara. Dengan rendah hati. Bukan untuk dilihat. Bapak Ibu, kita puji Tuhan. Persembahan Natal kita, target kita 70 juta rupiah. Saudara ya. Saudara tahu sampai beberapa hari lalu sudah terkumpul berapa persembahan kita? 92 juta rupiah. Tanggung Nian kurang 7 juta lebih. Dervin tolong bantu 7 juta berapa tadi? Genapin 100 lah. Tanggung Nian. Saudara tahu waktu kita kasih persembahan, gereja kita ini agak unik saudara. Bukan membandingkan sama gereja lain. Gereja kita nggak tampilin nama saudara. Jenny 1 juta contohnya. Yau 5 juta contohnya. Dervin 20.000. Kita nggak tampilin saudara. Kita pakai angka 021, 022, 023. Sampai kadang-kadang ada jemaat nih kepo saudara. 022 kasih 10 juta muncul. Siapa 022? Siapa 022? Tebak-tebak saudara ya. Ada di bawahnya 023, 20.000. Siapa itu? Kelewatannya. Masa kasih Tuhan 20.000? Saudara, di mata Tuhan, saya tanya Bapak Ibu, yang kasih 10 juta sama 20.000 sama enggak? Asal hatinya kasih yang terbaik untuk Tuhan, itu sama di mata Tuhan. Amin. Mengapa? Kalau yang kasih Tuhan 20.000, dia kasih tulus untuk Tuhan. Dia enggak cari pujian. Mau cari pujian bagaimana? Cuma 20.000. Kalau saya kasih 10 juta, tolong nama saya ditebelin di sana. Wah, ini orang dia cari pujian manusia. Padahal kayak orang maju saudara. Mereka enggak cari pujian manusia. Mereka hanya ingin kasih Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu, jangan jadi anak Tuhan yang sombong, yang pelit, yang suka cari pujian manusia. Orang enggak lihat, enggak usah ambil pusing. Yang penting Tuhan lihat. Majelis kita ini saudara, saya sering katakan, sedikit ngomong banyak kerja. Mereka di belakang enggak kelihatan. Tapi majelis kita ini puji Tuhan kompak solid saudara. Mereka enggak banyak ngomong. Jangan-jangan saudara sendiri enggak tahu ketua majelis kita sekarang siapa namanya. Karena jarang muncul, jarang ini. Sekretaris majelis kita saudara enggak tahu siapa namanya. Bendahara majelis saudara juga enggak tahu siapa namanya. Karena mereka sedikit ngomong, banyak kerja. Enggak cari pujian. Yang penting Tuhan yang memuji. Amin. Nah, Natal itu bicara soal berbagi.
berbagi berkat, berbagi pujian, berbagi pengampunan, yang penting Tuhan lihat. S yang pertama, jadilah sinar yang menuntun. H yang kedua, berbicara soal hati yang rendah hati. Lanjut A. A itu apa saudara? Amanat kabar baik. Amanat itu perintah. Bicara soal saudara, berbagi Natal, kita anak Tuhan, disuruh bawa kabar baik kepada mereka yang perlu dengar pengharapan. Saudara, orang sekitar kita kadang tidak selalu butuh duit. Duit itu penting, saudara. Materi itu penting. Tapi kadang-kadang mereka butuh penguatan semangat. Apa, saudara? Kata-kata, berita gembira, pengharapan. Bapak Ibu, ini penting. Saudara, kalau bilang aku tidak bisa berkati orang, saya tidak punya banyak uang, tidak punya banyak uang. Tidak masalah, saudara. Tapi dalam hidup saudara, saudara bawa good news, kabar baik untuk dia. Kalau lagi lesu ya, putus asa. Natal ini kita punya namanya Juru Selamat. Saudara, saya sangat senang bahwa ucapan malaikat kepada Maria, "Hai Maria, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hai orang Majus, hai para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat." Saudara, Tuhan Yesus kita dikenal sebagai Juru Selamat. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia tugasnya paling utama nyelamatin kita. Artinya apa lagi? Setiap kita butuh ditolong. Kita lemah, kita terbatas. Arti apa lagi, saudara? Kita ini butuh diselamatkan. Dan kita hari ini bukan cuma diselamatkan hidupnya kekal di sorga. Every day, setiap hari, kita punya pergumulan, kita butuh dibantu oleh Tuhan. Butuh dibantu oleh Tuhan. Kalau nggak dibantu oleh Tuhan, mungkin saudara sudah nggak duduk di sini. Saudara tahu? Kalau nggak ditolong oleh Tuhan, mungkin saudara nggak duduk lagi di sini. Saudara sudah nggak tahu di mana. Sudah kacau balau, sudah hancur, sudah jatuh. Termasuk yang di rumah juga. Tapi karena kemurahan Tuhanlah, aku boleh ada sampai hari ini. Sekarang giliranku menguatkan orang lain lewat ucapan bibirku. Kasih pengharapan, saudara. AI, Aso, hai kawan. Saudara, antar teman saling kuatkan. Kalau lagi tidak punya pengharapan, punya banyak masalah, doa yuk. Kita punya Yesus, Juru Selamat kita. Bapak Ibu percaya Allah kita adalah Allah yang ajaib? Amin? Amin? Saudara percaya Allah kita Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil? Amin. Saudara, kehidupan kita menjadi saksi, buku cerita. Bagaimana kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Sekarang giliran kita untuk bawa amanat itu, saudara. Orang maju, saudara, mereka gembira. Mereka pulang, mereka bernyanyi. Dan cerita itu, saudara, cerita Natal tidak disimpan hanya untuk orang Majus, para gembala, Maria, Yusuf, setiap kita. Tapi kita mulai bagikan. Mengapa, saudara? Banyak orang di luar sana yang berjuang hidup sendiri tanpa juru selamat. Saudara, SHAR sekolah. R ini apa bicara, saudara? Saudara, rayakan bersama. Berbagi Natal bicara, saudara, tentang membawa sukacita kepada orang lain, bukan simpan kebahagiaan itu untuk diri sendiri. Bapak Ibu, biasanya kita lebih sering ketemu orang itu curhat masalah atau curhat berkat yang didapatnya. Coba. Kalau di Komsel, banyak di antara kita ikut Komsel. Gereja kita gereja sel. Biasanya di dalam curhatan, sharing firman Tuhan, lebih banyak sharing pergumulan atau sharing, aku dapat berkat nih. Saudara, lebih banyak mana biasanya? Biasanya sharing pergumulan. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kita pun senang kalau orang ketemu kita, jangan cerita melulu tentang masalah. Bapak Ibu, saya tanya lagi. Senang tidak ketemu orang yang kalau ketemu selalu ngeluh tentang masalah hidupnya? Senang, saudara? Senang? Kalau sekali tidak masalah.
2 kali tidak masalah. 3 kali tidak masalah. 4 kali mulai masalah untuk kita. Orang Palembang bilang mulai ringem, saudara. Bayangin gini saudara ya, kita buka toko. Ada toko-toko lain juga kiri kanan. Memang semuanya lagi lesu nih toko. Sepi. Duduklah kita depan toko. Encik sebelah datang. Susah nian nih toko hari-hari ini. Mulai cerita saudara. Sepi nian. Yalah Cik, sabar ya. Doa-doa sama Tuhan. Itu pagi baru buka pagar saudara. Baru buka toko. Siang datang lagi si encik. Iyo, susah nian, sepi nian. Sabar ya Cik, doa sama Tuhan. Sore jam 4 mau tutup toko. Mampir lagi, tidak ada kerjaan. Sepi nian ya toko kita. Itu baru hari pertama saudara. Besoknya cerita begitu juga. Lama-lama kita mau keluar toko, lihat dulu ada encik itu enggak ya saudara ya. Mengapa Bapak Ibu? Kita sendiri juga tahu pergumulannya sama. Tapi kalau dengar keluhan terus, bisa pengaruh saudara ya. Kita yang semangat jadi lesu. Lebih baik kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa seperti orang maju saudara. Mereka lihat bayi Yesusnya ketemu, dituntun bintang. Ketemu, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka nggak flat, nggak biasa. Tapi mereka sukacita. Merayakan berkat Tuhan. Bapak Ibu, susah rame-rame. Senang, kalau bisa rame-rame juga. Jangan kalau ada masalah kita cerita. Di rumah juga pasangan suami istri. Kalau ada masalah cerita ke suami. Dapat berkat engkau diam-diam. Di Komsel, ada dapat berkat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kau cerita. Teman-teman, terima kasih ya, sudah doain saya. Kalian semua tahu berminggu-minggu, saya punya pergumulan berat. Saya rasanya mau putus asa. Terima kasih sudah doain saya. Hari ini cerita saya beda, saya ditolong oleh Tuhan. Saya menemukan, saya mengalami juru selamat yang menolong saya. Saya sukacita ini. Terima kasih untuk doa itu punya kuasa sudah menolong saya. Hari ini teman-teman tidak usah khawatir. Kita makan, saya yang traktir. Wah, senang saudara dengar kalimat terakhir itu? Kita makan, saya yang traktir. Wah, gayanya saudara, merayakan sukacita. Nah orang Majus ini saudara bicara berbagi Natal. Engkau berbagi sukacita, diselamatkan oleh Tuhan. Ditolong Tuhan sepanjang 2025. Jangan simpan itu untuk dirimu sendiri. Simpan, ceritakan itu kepada orang lain. Saudara, beberapa waktu ini di rumah saya, saudara, mesin cuci saya ini rusak, saudara. Nah ya, mesin cuci saya ini rusak, 2 tabung rusak. Airnya bocor terus, saudara. Lalu saya mau bawa ke teknisi, Bapak Ibu. Pak datang, udah ada waktu dek, kau saja yang bawa mesin cucimu ke rumah saya. Saudara, kalau bawa mesin cuci itu bukan bawa ember, saudara, bawa barang besar. Aduh, biar repot ini. Mau bawa ke rumahnya ngangkat, saudara. Lalu saya pikir saya harus belajar. Saya cerita ke istri, ke anak, mesin cuci lagi rusak. Kita harus menyesuaikan. Saya belajar, saudara, dari guru, namanya YouTube, saudara. Belajar gimana cara memperbaiki mesin cuci, saudara ya. Saudara tahu, saya benar-benar nol. Cuman terus coba, gagal Bapak Ibu. Masih bocor. Beli lagi karetnya, beli karet, beli di online, pasang, doa, Tuhan berkatilah, supaya kali ini jangan bocor. Sudah pasang, sudah keringetan, sudah capek, masih bocor. Lalu saya cerita ke Canto Christine, doakan ya, supaya mesin cuci ini bisa baik, bisa benar. Saya gagal berkali-kali gitu. Akhirnya Bapak Ibu, mujizat terjadi. Perkara mesin cuci jadi mujizat, saudara. Akhirnya betul, saya bukan cuma cerita masalah. Saudara boleh tanya, seisi rumah saya, perkara mesin cuci, aduh gak berhasil. Jadi bukan ngeluh saudara, bukan aduh. Sampai satu hari saya bilang, mesin cuci sudah beres. Sudah beroperasi dengan baik. Tidak ada bocor lagi. Jadi saudara, saya bukan aduh. Enggak. Waktu sudah selesai itu masalah. Saya ceritakan dengan bangga. Puji Tuhan. Tuhan tolong. Mesin cuci beres.
Contoh sudah bilang, beli aja mesin cuci yang baru. Saya cek harganya saudara. Kalau beli ini mau 2 juta saudara. Tapi saya beli barang penggantinya murah sekali. Tapi Tuhan bentuk itu. Jadi jangan hanya cerita, aduh. Tapi waktu ditolong Tuhan, engkau mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Engkau juga rayakan, mulai dari orang terdekatmu dulu saudara. S, H, R, yang terakhir apa saudara? E. E ini apa Bapak Ibu? Ekspresikan kasih Allah. Ekspresikan kasih Allah. Orang Majus ini Bapak Ibu sudah mengalami kasih Allah. Maria mengalami kasih Allah. Para gembala mengalami kasih Allah. Mereka alirkan kasih itu dalam hidup mereka. Saudara, berbagi Natal bicara soal kita memperluas kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Sampai hari ini dan seterusnya saudara. Orang tidak akan lihat Tuhan Yesus secara langsung. Tapi mereka melihat Tuhan Yesus dalam hidupmu. Lewat apa saudara? Tutur katamu. Ya. Lewat apa lagi saudara? Lewat cara engkau ambil keputusan. Lewat apa lagi Bapak Ibu? Lewat caramu mengendalikan emosimu. Saudara, masih ada yang bergumul soal emosinya? Dengan anak-anak, dengan pasangan, engkau tidak sendirian saudara. Pendetamu ini pun masih juga terus belajar mengendalikan emosi. Orang tidak akan lihat namanya Tuhan Yesus secara langsung. Tapi mereka lihat bagaimana engkau menunjukkan Yesus dalam hidupmu. Oh sebentar Musa, saya tunjukkan Tuhan Yesus juga. Lewat apa saudara tahu? Yang paling sering kita lakukan di media sosial, postingan saudara. Betul? Real, story, status, apapun menunjukkan Tuhan Yesus. Contohnya saudara ya, Instagram saudara, WA saudara. Mari di hari Natal ini kita ingat akan kebaikan Tuhan. Ikuti teladannya. Wah, saudara kirim itu. Wah, orang bilang, Dervin ini anak Tuhan yang. Tapi waktu ketemu lagi makan bakmi pagi-pagi. Woi, pelayan sini. Cara manggilnya itu, ya. Kau lihat dah ini. Terus ada orang yang lihat di samping. Nah, kok Dervin yang kirim status. Kok beda apa yang dia posting sama the real-nya, saudara. Kasar. Cak takoan. Saudara tahu? Cak takoan orang Palembang itu gaya-gaya sombong. Beda yang diposting sama yang nyata. Karena itu Bapak Ibu, jangan gampang percaya apa yang orang posting foto-foto di media sosial, saudara. Mengapa? Banyak yang tidak nyata. Ya, saya senyum gitu ya, hari Natal. Kumpul, istri anak, foto belakangnya pohon Natal, sukacita. Senyum, saudara ya, senyum. Tapi begitu selesai, marah-marah. Senyum. Anak muda sekarang saya suka bilang sama anak cewek saya Elin, anak muda itu ada gaya senyum sendiri saudara. Nah ya, apalagi saudara, anak muda senang lakukan ini. Saya contohin aja Bapak Ibu ya, mulutnya dimajuin. Gitu. Bapak Ibu benar? Satu lagi ya, gini nah saudara. Anak muda Bapak Ibu ya, kalau kita orang tua lebih kalem. Saya suka lihatin anak muda foto, dalam hati saya ejek saudara. Tapi yang diposting itu suka yang bagus-bagus. Tapi waktu ketemu nyata, waduh, beda. Nah saudara, hidup kita ini bukan hidup postingan. Tapi hidup nyata dengan papa mamamu, dengan suami istrimu, dengan anak-anakmu. Mereka lihat hidupmu, saudara. Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kasih Tuhan lewat hidup kita. Memang betul kita masih banyak PR. Masih banyak harus diberesin. Tapi kita terus bergumul ya, makin hari makin baik. Makin memuliakan Tuhan. Sehingga pelanggan yang Muslim, saudara. Pelanggan yang Buddhis, waktu ke tokomu, mereka akan bilang, Cik, kok beda ya? Suk, kok beda ya engkau jual ya? Ramah loh.
kami rasanya agak beda loh, bagus sekali di toko ini. Saudara nggak cerita sebut Yesus, tapi cara hidupmu, cara perlakukan pelanggan, orang akan kagum dan membuat mereka bertanya, apa yang membuat engkau berbeda dengan yang lain? Saudara, orang Majus waktu ketemu dengan bayi Yesus, mereka pulang berbeda, saudara. Kelelahan mereka, capeknya mereka, pengorbanan mereka, ganti dengan namanya sukacita. Betul? Kepuasan. Mengapa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus. Sebentar lagi 2026, saudara. Nanti Contoh Kristen akan tutup di khotbah akhir tahun. Saudara, mari kiranya kita makin tahun, doa-doa makin kaya. Amin? Amin? Doa kita makin sukses. Tapi lebih bagus lagi, karaktermu makin bagus. Ya, semakin mengalami Tuhan. Sehingga anakmu puji, Papa beda loh 2025 ini. Bukan cuma lebih royal, lebih sabar, tapi memang Papa berbeda, sudah berubah di dalam Tuhan. Waktu engkau lihat anakmu, kau bisa puji, anakku berbeda loh, sudah mengalami Tuhan. Jadi Natal ini saudara, bukan bicara soal pohon Natal, kelap-kelip dekorasi, tapi hatimu yang mengalami Tuhan seperti orang Majus. S-H-A-R-E, sinar yang menuntun, jadilah anak Tuhan yang menuntun. H apa tadi saudara? Hati yang rendah hati, gak boleh sombong. A apa saudara? Amanat kabar baik. Bawa kabar baik yang memberkati orang lain, pengharapan kepada Tuhan. R itu apa saudara? Rayakan. Jangan ngeluh terus. Dapat berkat kebaikan Tuhan, rayakan. Satu lagi E. Apa? Ekspresikan kasih Allah. Orang gak lihat Tuhan, mereka lihat Tuhan dalam dirimu. Mari kita berdoa saudara. Bapak Ibu, renungkan sebentar firman Tuhan ini dalam keteduhan, berdoa pribadi. Sebentar lagi besok Natal seakan berlalu suasananya. Besok sudah tanggal 26. Berdoalah supaya Natal ini engkau maknai dengan hatimu yang mengalami Tuhan. Seperti orang Majus yang sukacita akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Hari ini berjumpalah kembali dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Alami kasih-Nya, alami sukacitanya, alami pertolongannya. Dan katakan syukurmu bahwa Dia setia menjadi Juru Selamat bagimu. Juru Selamat dalam hidupmu yang kekal, yang akan kau nikmati di sorga. Juru selamat bagi pernikahanmu, juru selamat bagi keuanganmu, juru selamat bagi hubungan-hubunganmu, juru selamat bagi impianmu, juru selamat bagi pergumulanmu. Mari katakan syukurmu secara pribadi kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih sudah lahir bagi kami pribadi lepas pribadi. Hati kami yang tidak layak, yang berdosa, seperti palungan tempat makan hewan yang kotor itu. Tuhan mau lahir di hati kami. Tuhan, kami akui sehebat-hebatnya kami, sepintar-pintarnya kami tetap butuh Tuhan, Juru Selamat kami yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah lahir bagi kami. Seperti orang Majus, kami mau berbagi kasih Natal itu melalui hidup kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.